Selamat datang di Revival Church, Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, shalom, puji Tuhan. Baik, Pak Yos. Ya. Puji Tuhan Pak Esra, sekalipun kita rada buru-buru ya memperbaiki stream ya, tetapi percayalah saudara, pandemi ini membuktikan langit dan bumi akan lenyap, sel grup kumpul-kumpul, kebaktian padang, atau bahkan pelayanan sosial, kumpul banyak orang, semuanya bisa lenyap. Musik yang hebat, sound system, lighting, video, screen besar, tidak bisa kita nikmati, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Sebab itu hari ini, sekalipun tadi kita panik dengan segalanya karena rada terlambat, tapi bersyukur kita sudah bisa live. Dan Pak Esra melanjutkan seri sampai 5 seri kemarin tentang perkataan Yesus yang sulit. Kita refreshing dikit, boleh ya Pak ya? Ya. Jadi supaya nggak terlalu jauh dari perkataan Yesus yang sulit, kita kasih judul diskusi ngobrol Alkitab santai Jumatan hari ini, kelemahan mendasar Tuhan Yesus. Justru berangkat dari perkataan-perkataan Yesus yang sulit, di mana ada gap budaya, gap bahasa, gap waktu, banyak hal yang kita belajar selama 5 seri kemarin. Nah, akan muncul begitu banyak pertanyaan, berangkat dari perkataan, pengajaran, demikian juga tentang ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan selama dia hidup. Berangkat dari perkataan Yesus itu, Pak, muncul pertanyaan dari banyak orang, apalagi di luar Kristen. Orang Kristen aja banyak bertanya, benar nggak sih Yesus adalah Tuhan? Tapi kita nggak akan melihat dari sudut keilahian Yesus, dari Tritunggal Allah, enggak sih Pak. Tapi saya mau bertanya begini Pak, apakah bisa kita artikan bahwa Yesus gagal menjalankan misinya? Karena gini, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu mengkristenkan umat Israel, di mana dia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? Faktanya Pak, sampai hari ini, bahkan mayoritas umat Israel tetap beragama Yahudi, boro-boro sampai ke ujung bumi. Israel saja, Yesus tidak bisa menyampaikan pengajarannya. Bahkan sampai sekarang mereka masih beragama Yahudi. Gimana itu Pak Isra? Kalau kita lihat kan, kita mesti mengerti apa itu yang disebut gagal itu yang bagaimana kan? Seseorang disebut gagal itu kalau dia memang mempunyai tujuannya A, tapi ternyata tidak sampai A, itu baru namanya gagal kan? Ya, kalau Pak Yos bertujuan dari Jakarta menuju ke Papua, tujuannya begitu, misinya begitu. Kalau nggak sampai Papua, itu berarti gagal. Ya, tapi kalau Pak Yos tidak pernah berencana ke Papua, lalu nggak sampai Papua, apakah itu disebut gagal? Ya. Enggak. Ya. Enggak kan? Nah karena itulah makanya kita bilang itu pertanyaan tadi apa? Apakah Yesus gagal berarti menjalankan misinya? Untuk mengkristenkan Israel? Paling tidak enggak mengkristenkan, tapi menyampaikan pengajarannya dan diterima oleh seluruh orang Israel sampai hari ini. Pertanyaannya adalah bahwa apakah kalau hanya soal menyampaikan, dia menyampaikan kepada banyak orang Israel. Tapi apakah orang Israel bertobat atau percaya kepada dia menjadi pengikut dia? Pertanyaannya adalah bahwa apakah memang dia mempunyai tujuan untuk mengkristenkan atau membuat seluruh Israel itu menjadi percaya kepada dia dan diselamatkan? Ya, itu menjadi masalah. Kalau memang dia punya tujuannya untuk semua Israel harus selamat, dan ternyata mayoritas Israel tidak selamat, itu baru bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Kita harus ingat bahwa Israel itu memang bangsa pilihan. Ya. Sebagai suatu bangsa, Israel itu dipilih ya untuk menurunkan Mesias. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dipilih untuk diselamatkan. Alkitab jelas berbicara tentang adanya orang-orang pilihan, dan ini orang-orang pilihan
yang berkaitan dengan keselamatan. Itu misalnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi jelas ada yang namanya pemilihan untuk diselamatkan. Nah, orang-orang pilihan inilah yang dalam bahasa Yesus itu disebut sebagai, Yesus sering menyebut mereka ya sebagai orang-orang pilihan. Misalnya di Matius 24 ya, Matius 24 ayat 31. Di Matius 24 ayat 31 ini ada kata-kata orang-orang pilihannya ya. Ada kata-kata orang-orang pilihannya. Lalu selanjutnya juga di Markus pasal 13 ayat 20. Markus 13 ayat 20. Ini ada kata-kata orang-orang pilihan. Jadi Yesus memang membicarakan tentang orang-orang pilihan. Nah, kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan orang-orang pilihan itu. Ya. Dan tidak ada satupun dari orang pilihan yang tidak akan percaya dan diselamatkan. Semua orang pilihan itu pasti akan percaya dan akan selamat. Kalau kita lihat di Kisah pasal 13 ya. Kisah 13 ayat yang ya, coba lihat ini ya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Itu berarti kita bisa balik. Yang menjadi percaya itu adalah orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal. Ya. Ya. Nah, karena itulah kedatangan Yesus itulah untuk memastikan keselamatan dari orang-orang ini. Dan karenanya semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal pasti percaya dan pasti diselamatkan. Tidak ada yang tidak terselamatkan. Makanya dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12 itu dibilang begini. Ya. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang ditentukan untuk binasa. Tekanan saya di sini bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun. Yang mana? Yang mana yang tidak binasa? Yang ini. Ya. Orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, yang telah engkau berikan kepadaku. Itu adalah orang-orang pilihan. Nanti di Yohanes pasal 6 ayat 37 kita juga bisa lihat hal yang sama. Ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Nah, berarti yang percaya yang datang kepada Yesus itu adalah orang-orang yang diberikan Bapa. Kalau sampai ada orang yang sampai mati tidak datang kepada Yesus, ya artinya Bapa tidak memberikan itu kepada Yesus, ya. Bapa tidak berikan itu kepada Yesus, atau dengan kata lain, mereka bukan orang pilihan. Nah, di kalangan orang Israel, ini ada orang-orang pilihan seperti itu. Tidak semua orang Israel itu adalah orang pilihan untuk diselamatkan. Tapi ada sebagian. Sebagian itu ada pada zaman perjanjian lama juga zaman Yesus, bahkan sampai pada zaman sekarang dan akhir zaman. Tapi jumlahnya dibandingkan Israel, itu dibandingkan jumlah Israel itu sedikit. Makanya Paulus dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-27, dia bilang begini. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisa yang diselamatkan. Hanya sisa, berarti sedikit. Ya. Senada dengan itu, Roma 11 ayat yang ke-5. Demikian juga pada waktu ini akan tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia, bukan pilihan bangsa. Kalau pilihan bangsa seluruh Israel, ya, mau jahat, mau percaya, tidak percaya, mereka bangsa pilihan. Tapi menurut pilihan kasih karunia, ini tinggal satu sisa. Dengan kata lain apa? Mau dikatakan bahwa tidak semua orang Israel itu adalah orang-orang pilihan. Karena itulah maka mereka yang bukan pilihan, ya tentu mereka tidak akan percaya.
Yesus datang itu adalah untuk menyelamatkan semua orang pilihannya, dan dalam artian itulah seluruh Israel akan diselamatkan seperti dalam Roma 11 ayat yang ke-26. Ini ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel ini bukan seluruh Israel secara jasmani. Kenapa? Karena dalam kenyataannya banyak orang Israel sudah binasa. Seluruh Israel yang akan diselamatkan adalah seluruh umat pilihan berdasarkan kasih karunia dari Israel akan diselamatkan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau begitu kita ngomongnya sederhana saja, ya, sederhana saja. Yang tidak diselamatkan dari orang Israel memang tidak pernah dipilih untuk diselamatkan. Semua yang dipilih untuk diselamatkan pasti akan menjadi percaya. Lalu tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang pilihan itu. Terus kalau begitu, di mana letak ketidakberhasilan Yesus? Ya. Mohon maaf, saya interupsi sebentar nih Pak. Ya. Apakah kata pilihan itu juga ada berhubungan dengan 144.000 seperti yang ada dalam kitab Wahyu gitu Pak tentang? Ya, ada hubungan karena 144.000 kita kalau baca di Wahyu itu kan ada 144.000 dari orang-orang Israel. Suku ini 12.000, suku ini 12.000. Nah, 144.000 itu karena mengapa 144 itu didapatkan dari hasil 12 kali 12. Kenapa 12 kali 12? Karena umat Allah perjanjian lama dari kalangan Israel diwakili oleh 12 suku. Sedangkan perjanjian baru diwakili oleh 12 rasul. Makanya di kitab Wahyu juga kita lihat bahwa di surga nanti ya itu ada nama 12 rasul dan juga 12 suku Israel. Nah, 12 mewakili PL, 12 mewakili PB, 12 kali 12 144.000 dikali 1.000. Ya, 1.000 itu angka sempurna dan karena itu maka menjadi 144.000. Sehingga dengan kata lain ada 144.000 orang Israel yang diselamatkan. Itu bukan berarti harfiah, tapi maksudnya adalah Israel dengan seluruh kegenapannya, seluruh orang percaya umat pilihan Israel akan sepenuhnya, segenapnya akan diselamatkan. Jadi tidak ada yang bisa hilang. Jadi angka itu bukan harfiah, 144.000. Bukan. Nah, kesalahan saksi Yehova yang mengatakan bahwa yang masuk surga itu 144.000 ada dua. Pertama, mereka menafsirkan 144.000 sebagai harfiah. Yang kedua, mereka lupa konteksnya bahwa itu untuk Israel. Bukan untuk semua. Karena itulah saksi Yehova bilang yang masuk surga cuma 144.000 orang. Orang saksi Yehova sekarang tuh tidak harap masuk surga. Karena surga sudah penuh. Ya, sudah penuh. Mereka percaya bahwa mereka saksi Yehova sekarang itu akan hidup tinggal di Firdaus di bumi. Yang nanti akan di Firdausnya belum ada, tapi nanti akan dibuat. Ya, nah makanya saya pernah diinjili oleh saksi Yehova. Ya, saya pernah diinjili oleh saksi Yehova, lalu saya tanya, ya kalau saya ikut kamu, kita kemana? Di surga atau di bumi? Dia bilang di bumi. Nah, kalau kau ikut saya, kita ke surga. Jadi mana lebih bagus, surga atau bumi? Ya. Kalau saya ikut kau, kita sama-sama di bumi. Tapi kalau kau ikut saya, kita sama-sama di surga. Mau pilih mana? Salah target penginjilan itu saksi Yehova. Nah Pak, ini nanti kalau kita ngelebar ke situ, nanti kita jadi limited atonement lagi. Panjang lagi nanti diskusinya. Tapi saya lanjutkan gini Pak. Kenapa pelayanan Yesus hanya terbatas sekitaran Yerusalem saja? Atau Israel lah misalnya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel saja? Padahal kan pada waktu itu manusia sudah tersebar luas di seluruh penjuru bumi. Kita buka nih Pak di Matius 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini waktu itu kita pernah bahas juga di perkataan Yesus. Ya. Makanya saya lebarkan ke sini. Ini jadi satu kelemahan mendasar Tuhan Yesus dipandang oleh banyak orang. Kenapa pelayanan Yesus hanya terbatas sekitaran Yerusalem saja? Silakan Pak Isra. Kalau Yesus datang untuk Israel, memang itu wajar. Mengapa? Karena janji-janji tentang kedatangannya itu diberikan kepada Israel secara khusus melalui nabi-nabi mereka atau bapak-bapak bangsa mereka. Ya, Paulus mengatakan begini dalam Roma pasal 9 ayat 4 ini ya. Sebab mereka adalah orang Israel
telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian. Nah, mereka adalah orang Israel, telah menerima perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadat dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dengan kata lain, memang kepada mereka itu diberikan janji. Karena itulah maka ya wajarlah jika Yesus datang itu memang khusus untuk mereka. Tapi ya selanjutnya kita bisa lihat kalau dia memang datang untuk domba-domba di Israel, ya oke, dipahami. Tapi selanjutnya kita bisa lihat setelah misi penebusannya selesai melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, dia lalu menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan ke seluruh dunia, kan? Matius 28 ayat 19, ayat yang terkenal ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau sudah semua bangsa ya tidak terbatas hanya Israel saja. Juga Lukas pasal 24 ayat 7 ya. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Makanya juga di Kisah pasal 1 ayat 8 itu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saya stop. Ya. Mohon maaf nih Pak, saya cut dulu nih. Mohon maaf, saya kejar lagi nih Pak Esra. Ya. Memang pada waktu Yesus sudah selesai dengan karya penebusannya, dia menampakkan diri, dia terangkat ke surga, dia sampaikan amanat agung. Tapi waktu dia hidup, bareng-bareng sama murid-muridnya, Yesus bukan hanya membatasi pelayanannya dia sendiri loh, tapi Yesus juga membatasi pelayanan murid-muridnya. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia melarang ke-12 muridnya untuk berdakwah atau membawa pengajarannya ke negeri lain selain negeri Israel? Kita bandingkan Pak, kita buka di Matius 10 ayat 5 sampai 6. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke negeri orang-orang non-Yahudi atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kan ini kontradiksi Pak, ini membatasi. Satu sisi amanat agung seluruh sampai ke ujung bumi. Gimana tuh Pak Esra? Nggak bisa dibilang kontradiksi karena pembatasan itu di bagian awal. Ya, bagian akhirnya dia sudah perintah kepada seluruh bangsa, maka yang bagian awalnya sudah tereliminasi. Kenapa terjadi perubahan itu? Tidak berlaku. Kenapa? Karena memang awalnya dia mau membatasi, karena seperti saya bilang tadi, dia datang memang untuk Israel. Tapi kita harus melihat juga bahwa apakah mutlak Yesus tidak pernah melayani di luar wilayah Israel? Tidak juga. Coba kita lihat. Dia toh melayani dan juga memberkati, menyembuhkan orang perempuan Sirofenesia kan? Atau perempuan Kanaan. Itu kan bukan orang Israel. Yesus sendiri mengajak murid-muridnya di Yohanes pasal 4. Mereka pergi menginjili orang Samaria. Makanya ada percakapan yang perempuan Samaria. Jadi sebenarnya di dalam ayat-ayat yang Matius tadi dia bilang batasi jangan ke tanah orang Samaria. Itu hanya untuk sementara. Ya, belakangan dia juga ngajak murid-muridnya pergi ke wilayah Samaria. Nah, setelah misi penebusan selesai, dia perintahkan untuk ke seluruh dunia. Jadi ini hanya proyek kerja yang bertahap. Ya, proyek kerja yang bertahap. Untuk awal ini batasi dulu, hanya Israel saja. Ya, step berikutnya mulai pergi ke wilayah-wilayah lain di sekitar itu. Ya. Dan setelah misi penebusan selesai, yuk pergi ke seluruh dunia. Jadi ini pekerjaan bertahap, tidak bisa dilihat sebagai kegagalan. Ya, yang akhirnya membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah itu salah pikiran itu ya. Jadi memang terjadi sebuah shifting, sebuah perubahan ketika dia hidup bersama murid-muridnya, fokus kepada Israel, tetapi kemudian ketika dia selesai dengan karya penebusannya, visinya, misinya jadi melebar sampai ke seluruh bumi. Kira-kira gitu kan Pak Esra? Ya. Nah, tapi gini Pak, sekarang kita rada nyerempet sedikit tentang keilahian Yesus, tajam ke situ Pak. Karena gini, banyak orang juga menyorot tentang keilahian Yesus. Kenapa Yesus nggak bisa menolong dirinya sendiri? Ini yang paling umum, Pak. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ketika
tangan kakinya dipaku di kayu salib, dia mohon pertolongan kepada Allah Bapa. Matius 27 ayat 46 bicara gini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus sendiri 100% manusia dan 100% Tuhan, kenapa dia harus minta pertolongan kepada Bapaknya? Dia juga pernah bikin mujizat ketika dia hidup. Kenapa dia tidak bikin mujizat ketika dia ada di atas kayu salib? Ya, sekarang gimana Pak Ezra? Ayat ini ya. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ayat ini menyatakan dia minta tolong? Sama sekali tidak ada dalam ayat ini yang bisa ditafsirkan bahwa Yesus sedang minta tolong dari Bapa. Tidak. Ya. Ini hanya menunjukkan fakta bahwa Bapa meninggalkan dia dan itu membuat dia menderita. Maka dalam penderitaan itu dia lalu berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini bukan teriak minta tolong, ya, bukan teriak minta tolong. Nah, mengapa? Mungkin ditanyakan, mengapa sih kok harus terjadi Bapa meninggalkan Yesus? Ini karena kita ingat bahwa Yesus itu kan tidak berdosa. Dia datang ke dunia itu kan untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi melalui cara menerima hukuman yang harus ditimpakan kepada orang berdosa. Sedangkan dia sendiri tidak berdosa. Makanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dibilang, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak kenal dosa, tapi dia dibuat menjadi dosa. Kenapa? Karena dia menjadi perwakilan orang berdosa yang harus menerima hukuman Allah untuk orang berdosa. Maka waktu Yesus di atas kayu salib, sebelum di kayu salib, Bapa melihat Yesus sebagai anak yang terkasih. Inilah anakku, ya, yang berkenan, ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Tapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia bukan lagi anak yang terkasih, tetapi dia adalah perwakilan orang berdosa. Karena perwakilan orang berdosa, seluruh dosa dunia ditumpukan kepada dia. Nah, berarti Yesus itu berdiri di posisi orang berdosa sebagai orang berdosa, itulah yang dibilang dibuat menjadi dosa. Sedangkan Allah Bapa itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, dan Allah yang kudus tak mungkin bersekutu dengan dosa. Itulah sebabnya di dalam Habakuk, ya, Habakuk 1 ayat yang ke-13 dibilang, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Ya. Lalu kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 59, ya, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ya. Yang membuat dia tidak mau mendengar ialah segala dosamu. Jadi memang di sini kita bisa lihat dosa itu menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Allah yang suci tidak mungkin bersatu dengan orang berdosa. Allah Bapa suci, tapi Yesus di atas kayu salib sebagai perwakilan orang berdosa. Karena itu Allah Bapa yang suci tidak bisa tetap bersatu dengan Yesus sebagai perwakilan orang berdosa, maka Bapa meninggalkan Yesus. Waktu Bapa meninggalkan Yesus, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Dan ingat bahwa Bapa dan Anak itu saling mengasihi sejak kekekalan. Tapi untuk pertama kalinya, dua pribadi yang saling mengasihi itu harus terpisah. Itu membuat Yesus menderita. Karena dia menderitalah, maka dia berteriak, ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekalian, itu sebenarnya jawaban terhadap nubuatan. Karena di Mazmur 22 ayat 2 ini sudah ada 1000 tahun sebelumnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi ini bukan teriak minta tolong, ya. Ini bukan teriak minta tolong. Kalau Yesus itu mau selamatkan diri saja, mudah. Ya, tidak susah. Dia waktu mau ditangkap di Taman Getsemani saja, ya dia tanya, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Lalu dia mengatakan 2 kata saja, akulah dia. Begitu akulah dia, mereka roboh semua. Ya, akulah dia. Makanya Charles Haddon Spurgeon berkata, bayangkan, dia kasih hanya 2 kata saja, mereka terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang menjadi 7-8 kata,
mungkin mereka langsung terlempar ke neraka. Ya. Karena di Mazmur tadi jelas ada kata kenapa tidak menolong aku, sehingga muncul perdebatan itu. Dan yang kedua gini, Pak. Yesus ini kan seorang rabi, dia sangat mengerti Taurat, belajar luar biasa. Apakah setiap kata-kata yang dia sampaikan itu karena memang selalu mengacu kepada nubuatan-nubuatan yang sebelumnya seperti yang tertulis di kitab Mazmur? Bagaimana jawabannya, Pak? Ya memang dia memang tahu, tetapi ingat bahwa Mazmur 22 itu sudah lama dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Orang Yahudi percaya itu Mazmur Mesianik. Ya. Bahkan sebelum Yesus lahir. Ya. Sehingga Mazmur Mesianik itu lalu akhirnya dipenuhi pada waktu Yesus di atas kayu salib. Ya. Jadi saya tambahkan lagi, Pak. Itu waktu Petrus mau ambil pedang potong telinga hamba imam besar itu kan. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong aku? Kata pasukan di situ itu menggunakan kata Yunani legion, dan legion itu sebenarnya istilah militer Romawi. Satu legion itu kira-kira 6.000 tentara. Kalau 12 legion ya 6.000 kali 12 ya berapa itu? 72.000 ya. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 72.000 malaikat. Jangankan 72.000, satu malaikat turun saja habis semua. Ya. Tapi Yesus mampu menarik atau memerintahkan 72.000, lebih dari 72.000 malaikat menyelamatkan dia. Kalau dia mau selamatkan diri, terlalu mudah. Tapi memang bukan tujuannya dia menyelamatkan diri. Ya, itu makanya Yesus itu sebenarnya kalau dia sampai mati itu menyerahkan diri. Ya, jadi apa yang terjadi pada Yesus itu bukan sebuah kecelakaan. Ya, bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah musibah. Dia memang sengaja menyerahkan dirinya. Gitu, nah, Pak. Dalam konteks kata menolong, oke, tadi terjawab itu, Pak. Tidak ada unsur dalam konteks ayat tadi bahwa itu minta pertolongan Bapaknya. Tapi saya tarik mundur ke belakang nih, Pak. Ketika Yesus masih hidup, berjalan dengan murid-muridnya, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Ia ketika hendak membangkitkan Lazarus dari dalam kubur di depan umat Israel, dia memohon pertolongan kepada Bapa. Itu kan di Yohanes 11 ya, ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kenapa dia harus minta pertolongan dari Bapa? Hanya untuk membangkitkan Lazarus. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tipikal dari agama lain ya, secara khusus Islam. Tapi ya mereka itu kalau nanya itu pakai ayat tuh tidak baca baik-baik gitu. Sama seperti tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada indikasi Yesus minta pertolongan. Kok mereka menafsirkan minta pertolongan? Sama juga dengan Yohanes pasal 11. Yang tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Yos. Lalu ditafsirkan bahwa Yesusnya berdoa kepada Bapa pada waktu dia mau membangkitkan Lazarus. Bahwa Yesus berdoa pada Bapa, ya benar. Karena ini di ayat 41 nih kan. Ya. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa. Berarti Yesus ngomong pada Bapa. Tapi pertanyaannya adalah bahwa apa tujuan Yesus berdoa di sini? Apakah Yesus tidak mampu membangkitkan Lazarus dan dia berdoa supaya mendapatkan kuasa atau pertolongan atau kemampuan untuk membangkitkan Lazarus? No. Lalu apa sebenarnya tujuan Yesus berdoa kepada Bapaknya? Tujuannya ada di ayat 42 nih. Perhatikan ini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya
supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini tujuan doa Yesus. Tujuannya supaya orang-orang di situ percaya Yesus datang dari Bapa. Karena orang Yahudi itu menolak atau tidak mau terima Yesus itu datang dari Bapa. Nah, supaya menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus itu datang dari Bapa, dia berdoa, ya, dia berdoa kepada Bapa, dan setelah itu dia panggil Lazarus keluar, sehingga akhirnya orang-orang tahu bahwa apa yang Yesus lakukan itu mendapatkan persetujuan dari Bapa, dan itu berarti memang dia datang dari Bapa, dia satu dengan Bapa, ya, itu tujuan. Jadi Yesus di sini berdoa bukan supaya mendapatkan kuasa membangkitkan Lazarus. Tidak. Dia berdoa untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa sesungguhnya dia dan Bapa satu, dan dia datang dari Bapa, dan pekerjaannya tidak terpisah dari pekerjaan Bapa. Itu tujuannya. Ya. Jadi baca ayatnya tuh mesti benar. Ya. Kalau tidak, maka muncullah teori aneh-aneh seperti itu dari kalangan agama lain. Ya, betul. Karena kita sebagai orang Kristen juga harus memiliki pengetahuan sehingga ketika kita berapologet, kita menjelaskan, kita juga tahu dasarnya gitu kan, Pak. Tapi gini, Pak. Jadi kalau Yesus juga adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini setelah peristiwa mujizat-mujizat. Sekarang saya geser lagi sebelum penyaliban. Mengapa Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya dan dalam tanda petik kaumnya pada waktu itu dari dominasi penjajahan Romawi? Kan dia punya kuasa, dia punya power yang luar biasa. Tapi saat itu justru dijajah oleh Romawi. Tapi malah ia sendiri loh diserahkan oleh penguasa Romawi. Dalam konteks waktu itu Pontius Pilatus. Bahkan sampai harus disalibkan. Itu kan di Matius 27. Kira-kira kisah-kisah di akhir ketika Yesus sebelum disalibkan. Kenapa itu, Pak? Kenapa dia tidak menyatakan kuasanya? Atau minimal membela bangsanya. Kan dia jadi pahlawan, hero buat Israel. Dan lebih mudah Israel menerima pengajaran ini. Ya, saya bilang tadi ya di awal, gagal atau tidak itu ditinjau dari misinya tuh tujuannya apa. Oke. Karena memang Yesus datang itu bukan untuk sebuah tujuan politik seperti itu, membebaskan orang Israel dari penjajah Roma. Tidak. Misi kedatangan dia itu secara jelas dinyatakan pada waktu dia mau dilahirkan itu ya. Di dalam Matius pasal 1. 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Ini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi memang tujuannya datang tuh untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bukan menyelamatkan umatnya dari penjajah Romawi. Ya. Lalu di Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Datang untuk memberikan nyawa menjadi tebusan berarti kedatangan dia untuk menebus umatnya. Tentu dari dosa. Bukan untuk menyelamatkan orang Israel dari penjajahan Roma. Nah ini yang saya bilang. Dia datang untuk memberikan nyawa. Dia datang untuk mati. Nah kalau memang dia datang untuk mati, ya untuk apa dia mau selamatkan diri dari salib? Kalau dia justru menyelamatkan diri dari salib, tujuan dia datang memberikan nyawa menjadi gagal. Ya, menjadi gagal. Jadi bahwa Yesus akhirnya mati, justru menunjukkan dia berhasil. Kalau sampai dia turun dari salib, justru dia gagal, ditinjau dari misinya. Ya. Nah, lalu kita bisa lihat bahwa waktu Yesus, karena Pak Yos singgung Pilatus, waktu Yesus berdiri di hadapan Pilatus, dia bilang apa? Yohanes pasal 18, ayat yang ke-36. Jawab Yesus. Kita lihat ya. Mulai dari ayat 35 ya. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau padaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini.
Perhatikan, kalau jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Tapi mengapa Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya, hamba-hambanya melawan? Jawabnya karena kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya bukan di sini. Berarti Yesus ini memang raja, tapi raja untuk sebuah kerajaan rohani. Kalau memang itu raja untuk kerajaan rohani, maka dia mempunyai misi menyelamatkan umatnya dari persoalan rohani, yaitu dosa. Bukan persoalan politik dari Roma. Karena itulah waktu Yesus mau naik ke surga pun, murid-murid kan masih ngomong juga soal Israel secara jasmani ya, di Kisah 1 ayat 6 itu ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya kan? Dengan kata lain, Tuhan, kamu sudah mau naik kembali ke surga, maukah engkau hari ini musnahkan Romawi? Tapi jawab Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Artinya apa? Artinya adalah tak usahlah kamu peduli urusan Israel dijajah oleh Roma. Itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Kamu punya urusan bangun kerajaanku, dan kerajaanku itu dibangun dengan cara beritakan Injil. Maka ketika kamu beritakan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi, kamu telah membangun kerajaanku, kerajaan rohani di bumi ini. Itu tugasnya, itu misinya. Jadi bukan untuk urus Roma. Karena itu kita tidak bisa menilai Yesus tidak mengusir penjajah Roma, itu sebagai kegagalan Yesus, apalagi sampai membuktikan dia bukan Tuhan. Itu kelewat jauh pikirannya. Ya, jadi jelas sekali bahwa Yesus tidak punya misi politik yang berhubungan dengan kekuasaan, tetapi misi keselamatan. Ini garis besar yang sangat kuat sekali gitu untuk menjelaskan. Tapi gini Pak, sekarang berhubungan dengan pengajarannya, keluar dari misi politik. Yesus juga tidak tahu ketika ditanya tentang hari kiamat. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? Matius 24 ayat 36 berkata begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak dia sendiri pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Kenapa itu Pak? Ini sering kali menjadi serangan. Tuhanmu aja tidak tahu kapan hari kiamat. Kok ngomong Tuhan? Gimana Pak Isra? Ya, ini sebenarnya pertanyaan klasik. Ya, pertanyaan klasik. Tapi ingat bahwa kekristenan sudah berdiri 2000 tahun ini ya. Dan itu pertanyaan yang terlalu remeh sebenarnya. Karena apa? Mereka yang mengajukan pertanyaan itu tidak pernah bisa memahami apa yang kita sebut sebagai Dunatur Kristus. Ya. Ingat bahwa Yesus itu, kitab suci mengatakan dia adalah Allah. Ya. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi di ayat 14 dia bilang firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman ini gelar bagi Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, tapi di sini dia menjadi manusia. Berarti Allah menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi manusia. Tetapi satu sifat yang dimiliki Allah itu adalah Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Allah tidak pernah stop menjadi Allah. Allah tidak pernah pensiun jadi Allah. Baik untuk seterusnya, walaupun untuk sementara, tidak bisa. Sekali Allah, harus tetap Allah. Karena itu pada waktu Allahnya jelma jadi manusia, dia tidak pernah stop jadi Allah. Dia tetap Allah, hanya ketambahan manusia, kemanusiaan. Maka inkarnasi, penjelmaan sebenarnya bukan pengurangan dari apa yang ada pada Allah, tapi penambahan hakikat manusia. Itulah sebabnya semua ayat yang berbicara soal Natal itu selalu ada bagian yang menunjuk pada kealahan dan ada bagian yang menunjuk pada kemanusiaan. Nah, saya ambil contoh Yesaya 9. Ayat yang kelima, ini kan nubuatan tentang Yesus ya.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini pasti manusia. Tidak bisa Allah. Masa Allah kok lahir? Ya. Masa Allah kok lahir? Putra diberikan bagi kita. Ini seorang putra yang tetap masih bicara tentang manusia. Tapi kalau baca selanjutnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Adakah seorang manusia bisa dianggap penasihat ajaib? Allah yang perkasa. Apakah manusia bisa disebut Allah yang perkasa? Bapa kekal. Bapa yang kekal, mestinya Bapa dari kekekalan. Bisakah seorang manusia biasa disebut Bapa dari kekekalan? Raja damai. Bisakah seorang manusia biasa disebut Raja damai? Tidak bisa. Kalau begitu, yang ini itu menunjuk pada kemanusiaan. Tapi yang ini itu menunjuk pada kealahan. Ya, jadi dalam nubuatan sudah ada manusianya, sudah ada Allahnya. Lalu dalam Mika pasal 5 ayat 1. Ya, tapi engkau hai Bethlehem Efrata, ya. Engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang. Akan bangkit. Itu pasti manusia. Tapi dilanjutkan. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini kekekalan. Dan ini pasti Allah. Tidak ada manusia yang sudah sejak purbakala, dahulu kala, padahal dia bersendiri baru akan bangkit. Ya, ini menunjuk kemanusiaan. Ini menunjuk kealahan. Lalu di dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau anak itu dilahirkan, dia pasti manusia. Dan mereka akan menemukan dia Immanuel. Yang Allah menyertai kita. Nah, apakah kita mau berkata bahwa Allahnya dilahirkan? Tidak. Sebagai manusia dia dilahirkan. Tapi yang dilahirkan itu ternyata adalah pribadi dengan hakikat Allah. Saudara lihat, ini menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Kalau Yesus bukan Allah, nggak bisa disebut Allah menyertai kita waktu dia lahir. Kalau dia malaikat, mestinya malaikat menyertai kita. Kalau dia nabi, nabi menyertai kita. Kalau dia rasul, rasul menyertai kita. Tapi tidak, Allah menyertai kita. Kalau begitu dia harus Allah. Ini menunjukkan kealahannya. Tapi melahirkan seorang anak laki-laki itu kemanusiaannya. Ya, saya tadi kasih tunjuk ya, Yohanes 1 ayat 1 ini menunjukkan kealahannya. Tapi ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, itu menunjukkan kemanusiaannya. Ya. Banyak ini. Roma 9 ayat 5. Coba lihat ini. Mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ini manusianya. Ya. Tapi selanjutnya, dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Itu Allahnya. Filipi 2 ayat 5. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, berarti Yesus Allah dong. Ya. Di ayat 7, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Manusianya. Ini kealahan. Ini kemanusiaan. Dan masih banyak yang bisa ditunjukkan. Itu berarti bahwa memang ya Yesus itu pribadi unik. Tidak bisa disamakan dengan siapapun. Kita semua hanya manusia. Bapa Roh Kudus hanya Allah. Tapi hanya Yesus yang Allah manusia. Kalau dia Allah manusia, nah maka dia pasti mempunyai sifat-sifat manusia. Tapi karena dia Allah, dia harus punya sifat-sifat Allah. Dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tapi dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Ya. Nah, antara sifat Allah dan sifat manusia itu tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi maksudnya gini ya. Sebagai Allah dia tidak terbatas. Sebagai manusia dia terbatas. Nah, sifat Allah yang tidak terbatas ini tidak mempengaruhi sifat manusianya sehingga manusia menjadi tidak terbatas. Ya. Tapi sifat manusia yang terbatas ini tidak mempengaruhi sifat Allah sehingga Allahnya menjadi terbatas. Tidak. Masing-masing tetap mempertahankan sifatnya antara hakikat Allah dan hakikat manusia. Tapi karena dia satu pribadi, maka sifat tidak terbatas dari hakikat Allah disuplai kepada pribadinya. Sifat terbatas dari kemanusiaannya disuplai juga kepada pribadinya. Dan dia punya satu kesadaran. Sehingga kadang-kadang kesadaran sebagai Allah tampil ke permukaan, dia berbicara seolah-olah dia bukan manusia. Dia berbicara dan itu adalah kata-kata yang hanya layak untuk diucapkan oleh Allah. Ya.
Ya. Tapi kesadaran manusianya muncul, lalu dia mengucapkan kata-kata sebagai manusia, sehingga terlihat seolah-olah dia bukan Allah. Nah, itu prinsipnya. Kalau begitu, kenapa Yesus bilang tidak tahu hari kiamat? Ya, itu gampang saja jawabnya. Itu karena dia bicara sebagai manusia. Kalau sebagai Allah, dia tahu segala sesuatu. Ya, dia tahu apa yang ada di hati manusia. Dia tahu apa yang ada di pikiran manusia. Bahkan muridnya yang terdekat, Rasul Yohanes, ya, itu mengatakan begini loh. Waktu tanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dia katakan begini. Nih, lihat ayat 17 ya. Kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus dan berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau Yesus tidak mau tahu, dia bilang, Petrus, salah omong. Ya kan? Ya. Nah, engkau tahu segala sesuatu. Kalau Petrus ngomong begini, ini pasti menunjuk kepada kealahannya. Ya. Nah, karena itu gampang saja. Sebenarnya dengan prinsip ini kita bisa jawab banyak hal, tidak perlu hanya ini. Jika Yesus Tuhan, kenapa dia dilahirkan? Gampang, karena yang dilahirkan itu dilahirkan sebagai manusia. Tuhan tidak perlu lahir. Ya. Lalu apa lagi? Jika Yesus itu Tuhan, kenapa dia perlu makan dan minum? Yang makan minum itu adalah kemanusiaannya. Jika Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidur? Ya, itu manusianya. Kesalahan orang-orang Islam itu adalah memakai kemanusiaan untuk membuktikan dia bukan Allah. Kesalahan yang sama menggunakan kealahan untuk membuktikan dia bukan manusia. Jadi di cross. Tidak. Yang untuk Allah itu ya untuk Allah. Ini Allahnya, ini manusianya. Ya. Jangan pakai Allahnya untuk membantah kemanusiaan, dan jangan pakai manusianya untuk membantah kealahan. Begitu. Wow, jelas sekali. Kesalahan kebanyakan mereka seperti itu. Termasuk juga kalau Yesus Allah, kenapa dia berdoa? Ya gampang jawabnya, berdoanya sebagai manusia. Ya, itu jawabannya. Kalau mereka tidak mau percaya, ya terserah, nggak ada yang paksa kok. Ya, ini karena Pak Esra tadi ngomong kenapa Yesus berdoa. Ini saya mau singgung nih. Yesus berdoa ketika di Getsemani itu juga, kalau tadi Yesus digambarkan seakan-akan minta tolong sama Bapaknya. Sekarang Yesus minta perlindungan. Ketika di Getsemani, Matius 26 ayat 37 sampai 39. Mengapa Yesus sujud menyembah dan mohon perlindungan kepada Bapa? Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, ini ngomong sama muridnya, dan berjaga-jagalah dengan aku. Kayaknya seakan minta perlindungan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kenapa seakan-akan Yesus masih perlu minta perlindungan? Mungkin kepada muridnya, kamu jaga-jaga ya, kayak satpam aja kan. Tapi juga dia minta perlindungan kepada Bapa. Gimana Pak penjelasannya? Ini bukan soal minta perlindungan ya. Ya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggal di sini berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bukan menjaga. Ya, berjaga-jaga itu artinya ya waspadalah. Ya, dia mau berdoa, tidak mau ada gangguan. Ya, murid-murid ada di sana. Ya. Lalu dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu. Jangan seperti ku kehendaki. Apakah dia sedang minta pertolongan? Tidak. Dia tahu dia akan datang untuk cawan ini. Cawan ini cawan apa? Cawan murka Allah. Jadi seringkali murka Allah itu digambarkan seperti minuman. Orang yang menerima murka itu dia minum dari cawan murka Allah. Jadi Yesus akan meminum cawan murka Allah ini disalib. Tapi mungkinkah ada cara lain menyelesaikan dosa manusia tanpa lewat cara ini? Ya, kalau ada, mungkin itu bisa jadi alternatif. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan kata lain di sini, dia berdoa justru dalam doa kepercayaan. Ya, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, jangan pakai cara ini untuk penebusan.
Tapi kalau memang tidak ada cara lain, ya jangan seperti yang aku kehendaki, kehendakmu jadi. Jadi saya tidak ada nuansa bahwa dia meminta perlindungan di sini, ya. Tapi itu adalah doa penyerahan kehendaknya di bawah kehendak dari Sang Bapa. Itu. Ya. Wow. Jadi tidak ada unsur bahwa Yesus sedang minta perlindungan dalam konteks di Getsemani. Nah, Pak, sekarang saya melakukan perbandingan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu, Pak. Kenapa nabi-nabi Perjanjian Lama juga nggak disebut Tuhan kayak Yesus? Kalau Yesus adalah Tuhan, karena pada kitab Kejadian karena kejadiannya ini sebelum Abraham, mengapa Yeremia contohnya, yang juga mengalami kehidupan sebelum manusia tidak menjadi Tuhan. Kisahnya di ini Yeremia 1 nih, ayat 4 sampai dengan 5 ya. Firman Tuhan datang kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya gini, nabi-nabi di Perjanjian Lama ada Yeremia, Yesaya, apapun. Kenapa enggak juga disebut Tuhan? Bagaimana dengan serangan pertanyaan seperti itu, Pak Isa? Saya pernah dapat serangan begini ya. Karena gini ya, sebelum aku Allah membentuk engkau dalam rahim ibumu, ini kan Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, berarti Yeremia belum ada di rahim ibu. Aku telah mengenal engkau. Berarti Yeremia sudah ada, makanya bisa dikenal. Ya. Nah, itu dipakai untuk membantah Yohanes 8 ayat yang ke-58 yang mana Yesus mengatakan, ya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Bayangkan, kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Berarti Yesus lebih tua dong dari Abraham. Yesus lebih tua dong dari Abraham. Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Tapi bagaimana Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada? Ini sifat kekal dari Yesus. Ya. Dan sekaligus membuktikan Yesus Allah. Tapi ada omongan, loh, bukankah Nuh juga lebih tua dari Abraham? Nuh ada sebelum Abraham ada. Ya, kenapa Nuh tidak dianggap sebagai Allah, Tuhan? Bukankah Kain juga lebih tua dari Abraham? Tapi begini, ya. Ini sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini terjemahan tidak tepat. Bukan aku telah ada. Dalam terjemahan bahasa Yunani-nya ego eimi. Ego eimi itu adalah aku ada. Ya. Dan aku ada ini itu setara dengan nama Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 14. Itu Ehye, Asyur Ehye. Nah, itu nama Yahweh, tetapi dalam Alkitab Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani Ehye, Asyur Ehye, itu diterjemahkan ego eimi. Jadi ego eimi pada masa itu adalah satu sebutan khas untuk Yahweh. Dan Yesus ternyata bilang sebelum Abraham jadi ego eimi. Berarti dia bukan hanya menyatakan sifat kekal, tapi menyatakan dialah Yahweh sendiri. Maka Yohanes 8 ayat 58 membuktikan Yesus itu adalah Allah. Nah, tapi pertanyaannya yang mereka pertanyakan tadi itu, loh, kalau memang Yesus sudah ada sebelumnya, dia berpraeksistensi kan? Sebelum lahir kan sudah ada. Lalu kenapa Yeremia yang bahkan sudah ada sebelum dia lahir tidak dianggap sebagai Tuhan atau Allah? Iya, itu sering kali dibandingkan gitu, Pak. Tidak ada orang yang sudah ada sebelum dia dalam rahim ibunya. Tidak ada. Ya, satu-satunya orang yang berpraeksistensi hanya Yesus. Lalu terus bagaimana ini? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini kan yang ngomongnya Tuhan. Karena ngomongnya Tuhan ya harus dilihat dari sudut pandang Tuhan. Yeremia memang belum ada di dalam rahim ibunya.
Tetapi karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha mengenal, maka bahkan orang belum ada dalam rahim ibu pun, Allah telah tahu dia bahwa dia akan ada. Dengan kata lain, Yeremia itu sudah ada, tapi sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Sudah ada di dalam pikiran Allah. Sudah ada dalam rencana Allah, tapi tidak ada secara eksistensi. Ya, tidak ada secara eksistensi. Ya. Kalau kita lihat Pak ya, Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ikut pikiran tadi, berarti kita semua sudah ada dong sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Nah kalau begitu sebelum dunia dijadikan kita tinggal di mana? Ya. Nah, karena itu di sini Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, secara implisit kelihatannya kita sudah ada. Ya, kita memang sudah ada, tapi ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam pikiran Allah, ada dalam rencana Allah, tapi tidak ada dalam eksistensi. Begitulah cara kita menafsirkan Yeremia. Ya, jadi kalau Yesus sudah ada itu pra-eksistensi. Bahkan Yesus ngomong ya dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar lebih tua dari Abraham, tapi lebih tua dari dunia. Nah, kalau Yesus berpraeksistensi, dia Allah. Tapi Yeremia tidak bisa dianggap dia praeksistensi. Tidak. Itu hanya diketahui, dikenal dalam pikiran, ada dalam pikiran Allah saja. Begitu. Nah, ini munculnya hal-hal seperti ini karena menggunakan alat ukur kepribadian Tuhan dan kepribadian manusianya. Seperti yang tadi Pak Esra sudah jelaskan. Ketuhanan Yesus tidak mengurangi esensi utama dia sebagai manusia. Demikian juga kemanusiaan Yesus tidak mengurangi esensi sepenuhnya kealahannya. Nah, sekarang saya gabung nih Pak. Karena ada banyak sekali perbandingan-perbandingan yang dijadikan alat ukur sehingga meragukan keilahian Yesus. Misalnya gini Pak, sama-sama lahir tanpa ayah. Mengapa Adam juga nggak disebut Tuhan? Ya kan? Yesus lahir tanpa ayah karena benihnya dari Roh Kudus. Kenapa Adam tidak disebut Tuhan? Lalu ada juga sama-sama lahir dengan bantuan Roh Kudus. Dalam konteks ini Yohanes. Karena Lukas 1 ayat 15 bilang sebab ia, itu Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kenapa Adam, Yohanes juga nggak disebut Tuhan? Lalu satu lagi, sama-sama bisa bikin mujizat. Mengapa Musa juga tidak bisa disebut Tuhan? Karena Musa, waduh, dia belah laut, dia melakukan mujizat, dia memimpin bangsa Israel yang luar biasa. Nah, tadi kita bicara Yeremia, cara nabi-nabi, bicara Adam sebagai manusia pertama tanpa ayah. Lalu Yohanes sama-sama dengan bantuan Roh Kudus. Lalu Musa sama-sama bisa bikin mujizat. Kenapa mereka ini nggak bisa disebut Tuhan? Bagaimana penjelasannya Pak Ezra? Ini masalah logika saja. Kelemahan saya juga Pak, kalau memang Yesus, kalau kalau Yesus dijadikan Tuhan hanya kalau dia lahir tanpa ayah, kenapa Adam kan lebih layak dijadikan Tuhan karena Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Ya model-model begitu. Itu masalah logika saja yang menunjukkan logikanya tidak bagus. Kenapa? Karena begini, Yesus itu dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan tuh ada banyak alasan. Ya, katakan misalnya saya kasih 10 alasan. Ya, ke-10 alasan itulah yang menjadi dasar Yesus disebut Tuhan. Kamu tidak bisa mengambil satu pada Adam, lalu dikontraskan dengan Yesus, lalu dianggap Adam lebih layak. Pertanyaannya, Adam punya 1, tapi punya 9 tidak? Ya kan? Ya. Yesus punya 10. Karena dia punya 10, maka kita percaya dia Tuhan. Adam punya 1. Ya. Dia punya 9. Kalau tidak punya 9, dia tidak layak disebut sebagai Allah atau Tuhan. Ya. Yohanes Pembaptis punya 1. Apakah dia punya 9? Musa punya 1, dia punya 9. Kalau mau bandingkan setara, ya jangan cari 1 saja dari Adam, cari 10. Itu baru namanya banana to banana. Apple to apple. Saya pakai banana aja.
Jadi sekarang ya, mari kita coba teliti kepada Adam. Mereka bilang begini ya, kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah. Pertanyaan saya adalah, tahu dari mana kita memang menganggap Yesus Tuhan hanya karena dia lahir tanpa ayah? Kita nggak, dasar saya belajar Kristologi, saya ngajar Kristologi, tapi tidak pernah menjadikan kelahiran Yesus yang tanpa ayah sebagai dasar bahwa dia Tuhan. Ya. Lalu kedua, kalau Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, mengapa harus dianggap Tuhan? Bukankah secara eksplisit dikatakan, lalu selanjutnya, bukankah secara eksplisit dikatakan Adam dicipta? Masa Tuhan kok dicipta? Itu berbeda dengan Yesus yang tidak pernah dikatakan dia mencipta. Justru dia mencipta. Dia tidak pernah dicipta. Ya. Lalu apakah di bagian lain? Ya, di bagian lain di dalam Alkitab, apakah pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Adam itu adalah Tuhan? Tidak ada kan? Tapi di bagian lain dalam Alkitab, khusus perjanjian baru, bahkan perjanjian lama pun, Yesus disebut sebagai Allah dan Tuhan. Ya. Pertanyaan kita, apakah Adam memiliki nama-nama yang hanya dimiliki oleh Allah saja? Tidak. Tapi Yesus punya. Namanya disebutkan orang penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah Adam punya itu? Waktu Yesus lahir disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Apakah Adam punya itu? Apakah Adam memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah saja? Misalnya sifat kekal. Kan tidak. Tapi Yesus kekal. Apakah Adam lebih tua dari dunia? Tidak. Yesus lebih tua dari dunia. Ya. Apakah Adam mencipta? Tidak. Tapi Yesus mencipta. Apakah Adam itu mempunyai sifat tak berubah? Tidak. Yesus punya sifat tak berubah. Dan apakah Adam mengampuni dosa? Tidak. Tapi Yesus mengampuni dosa. Jadi mengapa Adam harus dikatakan atau dianggap Tuhan hanya karena dicipta tanpa ayah dan tanpa ibu? Adam punya kualifikasi tidak bisa sebanding. Hanya punya satu keistimewaan. Tapi keistimewaannya tidak layak dibandingkan dengan Yesus yang punya misalnya 10 keistimewaan. Sama hal juga dengan Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis tadi. Yohanes Pembaptis memang lahir karena dalam rahim ibunya itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Yesus juga lahir itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi sama dengan pertanyaan tadi. Hanya punya satu titik itu. Apakah kita pernah mengatakan Yohanes itu Tuhan? Yohanes itu adalah Allah. Apakah Yohanes pernah dikatakan dia maha tahu? Apakah pernah dikatakan Yohanes maha kuasa? Apakah Yohanes pernah punya sifat Tuhan, sifat Allah? Apakah Yohanes pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Tidak sama sekali. Tapi Yesus melakukan semua itu. Ya. Itu juga Musa. Ya, Musa, Elia, Elisa pernah bikin mujizat. Tapi pertanyaannya adalah bahwa hanya urusan mujizat, tapi yang lain-lain punya nggak? Kan tidak punya. Jadi sebenarnya itu adalah seperti itu, perbandingan yang tidak banana to banana. To banana. Wow, ternyata cuma masalah logika berpikir saja, cara menjelaskan. Tidak fair melakukan perbandingan seperti itu. Ya. Kita tidak bisa memandang sekian banyak parameter keilahian Yesus hanya dibandingkan 1-2 biji alat ukur itu, parameter itu dengan nabi-nabi, lalu Adam, lalu Musa, Elia, dan Yohanes bahkan, dan yang lainnya. Ya, nggak berasa sudah 1 jam, tapi saya akan akhiri dengan satu hal nih Pak, yang kontradiksi juga terjadi antara Yesus dengan Melkisedek. Kalau Yesus adalah Tuhan menurut ajaran dalam konteks ini Paulus, mengapa Melkisedek yang memiliki kesetaraan dengan Yesus tidak menjadi Tuhan? Karena jika Yesus adalah Tuhan, maka Melkisedek pasti juga Tuhan. Sebaliknya, jika Melkisedek bukan Tuhan, maka Yesus pun mestinya bukan Tuhan dong. Ibrani 7 ayat ke-3 ya, saya bacakan. Ia, ini Melkisedek, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, berarti ini Yesus mungkin ya, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, apakah ini sebuah kontradiksi atau kenapa Melkisedek tidak disebut Tuhan? Gini, saya jelaskan ini dalam 3 jawaban. Jawaban pertama model kayak tadi. Melkisedek unik ya, karena tidak berbapa, tidak beribu. Tapi kan hanya punya itu. Ya, logika berarti ya. Nggak banana tuh banana. Ya. Ya. Nah,
Tapi kedua, saudara mesti mengerti mengapa kok tiba-tiba muncul tulisan tentang Melkisedek dalam surat Ibrani. Nah, gini, konteksnya begini. Penulis surat Ibrani itu mau membuktikan bahwa Yesus itu imam besar kita. Ya. Tapi pembuktian bahwa Yesus itu imam besar menghadapi masalah. Karena dalam kebiasaan orang Yahudi, itu tidak bisa orang menjadi imam di luar keturunan Harun. Ya, hanya orang keturunan Harunlah yang bisa menjadi imam atau imam besar. Karena imam itu harus keturunan Harun. Sedangkan Yesus itu bukan keturunan Harun. Yesus itu dari suku Yehuda yang menurunkan raja-raja. Jadi kalau Yesus raja, masuk akal. Tapi kalau imam tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, lalu penulis surat Ibrani bilang begini, kalian ingat nggak Melkisedek di cerita Perjanjian Lama? Ya, Melkisedek kan pernah muncul ketemu Abraham. Begitu Melkisedek muncul ketemu Abraham, lalu Abraham kasih persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Nah, dalam aturan orang Israel, persembahan persepuluhan diberikan kepada imam. Karena itu kalau Abraham bapakmu itu memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, berarti Abraham bapakmu menganggap Melkisedek imam. Nah, Melkisedek itu imam. Sekarang pertanyaannya adalah kalau Melkisedek sudah imam, Harun juga belum ada waktu itu. Ya. Maka Melkisedek itu jadi imam, tapi bukan keturunan Harun. Israel juga belum ada waktu itu, kan masih nenek moyangnya masih Abraham. Ya, tapi Melkisedek sudah jadi imam. Terus kalau imam harus keturunan dari Harun, siapa? Dari mana Melkisedek? Sedangkan kita pun tidak tahu itu Melkisedek orang misterius muncul dari mana. Ya, tapi toh bisa jadi imam. Kenapa Yesus tidak bisa? Nah, lalu penulis surat Ibrani mengatakan, untuk imam besar yang lain ikut jalurnya Harun. Tapi Yesus itu imam besar bukan ikut jalur Harun, tapi ikut jalur Melkisedek. Dengan kata lain, Yesus itu masih ada silsilah. Melkisedek itu nggak ada silsilah. Orang tidak ada silsilah, orang tidak jelas seperti Melkisedek saja bisa jadi imam. Apalagi Yesus. Ya kan? Gitu konteksnya. Nah, Ketiga nih sekarang. Apakah benar bahwa Melkisedek itu memang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah? Dia seperti yang ditulis di dalam Ibrani ya. Turun dari langit atau keluar dari lubang batu ke apa? Tidak. Itu hanya masalah bahasa. Kalau kita lihat ini Ibrani pasal 7 ya. Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Nah, ini bukan berarti dia manusia aneh yang tidak tahu muncul dari mana. Juntrungannya tidak. Dia tidak berbapak ini maksudnya adalah tidak diketahui siapa bapaknya. Dia tidak beribu, ini tidak diketahui siapa ibunya. Tidak bersilsilah. Tidak diketahui silsilahnya dari mana. Harinya tidak berawal, tidak tahu kapan dia hidup. Hidupnya tidak berkesudahan, tidak tahu kapan dia mati. Pokoknya dia betul-betul manusia misterius. Nah, supaya tidak dianggap bahwa saya mengada-ada, sekarang kita lihat ya, terjemahan Indonesia sehari-hari. Mengenai Melkisedek ini tidak ada keterangan dimanapun ia mempunyai bapak, ibu, nenek moyang, dan tidak ada keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Tidak ada keterangan. Kalau Alkitab Today's English Version, ya, there is no record of Melkisedek father or mother dan seterusnya. Tidak ada laporan tentang ayah atau ibunya Melkisedek atau silsilahnya atau no record of his birth or of his death. Tidak ada laporan tentang kematian. Pokoknya dia manusia misterius. Dia muncul lalu hilang. Orang tidak tahu apa-apa. Sekarang ini masalah bahasa. Kalau saudara, saya pernah pergi ke seorang kenalan. Lalu saya lihat anaknya. Lalu saya tanya, mana bapaknya? Dia tidak punya bapak. Bukan berarti tahu-tahu, lahir secara ajaib, tidak. Tapi maksudnya adalah, ya bapaknya itu tidak bertanggung jawab. Habis hamili mamanya. Nah, tidak punya. Saudara juga, ya bisa katakan saya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mungkin ayah ibunya sudah mati, tapi tidak berarti bahwa dia tahu-tahu
keluar dari pohon pisang kah, pohon kelapa kah? Tidak. Nah, jadi itu sebenarnya adalah Melkisedek orang biasa seperti kita. Ya. Hanya karena dia tidak ada keterangan apa-apa tentang dia, tapi bisa jadi imam, maka penulis surat Ibrani menggunakan itu untuk membuktikan keimaman Kristus. Dengan kata lain, maka keimaman Kristus itu mengikuti jalur Melkisedek. Karena itulah dia dijadikan sama seperti anak Allah. Maksudnya adalah dia menjadi tipe dari Yesus. Ya, Yesus adalah antitipe dari Melkisedek. Tipe antitipe itu artinya gambaran dan realita. Sama seperti domba perjanjian lama disembelih, itu tipe. Itu sebenarnya menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah yang akan dibunuh demi penebusan dosa. Tipe antitipe. Melkisedek adalah tipe dari Yesus. Yesus adalah antitipe dari Melkisedek. Itu tidak berarti Melkisedek itu harus dianggap sebagai Tuhan. Itu tudingan atau serangan yang sebenarnya dari orang yang tidak belajar Alkitab. Ya. Karena penggunaan konteks ayat di dalam Ibrani tersebut kurang tepat gitu Pak ya. Jadi ada 3 hal tentang logika tadi, alat ukurnya mesti komplit semua tentang keilahian Yesus. Kemudian yang kedua juga masalah kelahiran, masalah keturunan antara imam, bahwa Yesus bukan keturunan dari Harun tetapi dari Yehuda gitu ya. Tetapi yang ketiga, karena penjelasan dari ayat Ibrani ini ternyata ya konteksnya kurang tepat, bahasa penerjemahannya kurang tepat. Padahal sebetulnya tidak ada keterangan, tidak ada record mengenai latar belakang Melkisedek. Wow, jelas sekali. Kayaknya masih banyak sekali yang saya mau gali dan saya mau diskusikan untuk kita ngobras itu. Nah, tapi nanti saya khawatir sahabat ngobras berasap nanti kepalanya, Pak. Saya aja udah mulai berasap ini. Nggak berasa. Gimana, Pak? Istilah baru ya. Apa itu? Banana to banana. Banana to banana. So there is no apple to apple. Waduh, terima kasih Pak Esra. Nggak berasa udah 1 jam lebih ini soalnya. Tadi agak terlambat sedikit, mohon maaf sahabat ngobras. Kita nggak bisa memantau dari langsung dari komen-komen di live YouTube karena tadi ada sedikit problem dengan StreamYard, tetapi kami berjanji kami akan kembali mempersiapkan lebih lagi supaya nanti di Jumat depan kita bisa terus berinteraksi dengan lebih baik lagi. Puji nama Tuhan, saya percaya ngobras, ngobrol Alkitab santai kali ini mengenai kelemahan mendasar dalam tanda petik Tuhan Yesus. Benar nggak sih Yesus adalah Tuhan? Saya percaya memberkati Bapak Ibu Saudara, sahabat ngobras dimanapun Anda berada. Kami juga rindu. Silakan Pak Esra. Mau info tentang RCC silakan Pak. Ya, kami juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang khususnya ada di sekitaran Jakarta. Kami GKIN Jakarta Kebonjeruk ada tempat untuk nanti kita, kalau sudah waktunya PPKM sudah mulai turun dan kita bisa ibadah onsite kembali di STTII Jalan Lapangan Bola Kebonjeruk. Jadi Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, tepatnya di belakang RCTI. Jadi supaya saudara muda, kalau Anda dekat di Jakarta Barat, bisa join, gabung. Nanti akan kami umumkan di kemudian hari, di ngobras berikutnya. Juga Bapak Ibu Saudara yang rindu nih diskusi-diskusi seperti ini, ikut Bible Talk, ikut Bible Class, Anda juga bisa ikut join sama kita. Nanti silahkan komen di YouTube-nya atau saudara bisa tolong follow di IG RCC Jakarta, RCC Jakarta. RCC Jakarta Revival Community Church, gereja di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Esra Soru. Dan saya percaya kita akan dibangun, kita akan diperlengkapi lebih lagi. Dan seperti yang saya buka tadi di depan, pandemi ini telah membuktikan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Semua kemewahan, semua pertemuan, sel group, bahkan ibadah KKR yang luar biasa banyak berkumpul jadi satu. Semuanya bisa hilang beberapa waktu ini. Tetapi percayalah, firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Selalu ada. Dan ini adalah pilar dari pelayanan kami bersama, yaitu pengajaran, pelayanan holistik, dan penginjilan. Karena itu yang menjadi dasar dari gereja ini. Sebab itu mari bergabung bersama-sama dengan kita supaya kita diperlengkapi dan mengetahui Tuhan lebih lagi.
firman Tuhan akan tinggal tetap hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Esra atas waktunya, dan mari kita satukan hati Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Kita berdoa dan kita menerima berkat dari Bapak Pendeta Esra Soru. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah dapat kesempatan belajar Kristologi. Walaupun melalui acara dialog, ngobrol santai ini, biarlah kami diberikan pemahaman dan pengertian yang baik, sehingga dapat mengerti dan bahkan bisa menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen. Terima kasih Tuhan. Kami tahu juga bahwa ada banyak serangan yang datang, tetapi kami tetap percaya bahwa kebenaran tetap dapat ditegakkan. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak-Mu, orang percaya yang mengikuti acara ini. Kami mohon Tuhan berikan berkat-Mu, berkat jasmani secukupnya untuk hidup kami, tapi berkat rohani yang berlimpah-limpah. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras. Tetap sehat, jaga diri baik-baik, jaga imun dengan baik, tapi juga jaga iman dan pengajaran baik-baik. Karena ada banyak pengajaran, ada banyak penyesatan di luar sana. Jangan lupa Jumat depan dan setiap Jumatan kita Jumatan di Ngobras. Ngobrol Alkitab santai, Yosuayan bersama Pendeta Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.